Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yu'ti'un. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha war-razzaqu bil quwwatil matin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pekanan kita di pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur dengan kesungguhan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan hingga Allah menetapkan hidayah, inayah, taufik serta maunahnya kepada kita sehingga kita semakin hari kehidupan kita semakin baik. Semakin hari kehidupan kita semakin mampu menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah dan kita meninggalkan apa saja yang menjadi perkara yang dimurkai atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan kesungguhan kita dengan apa? Dengan kita melakukan mujahadah lin nafs, bersungguh-sungguh ke dalam diri kita. Bersungguh-sungguh dalam rangka bagaimana menempatkan diri secara benar, menempatkan diri sebagai seorang hamba yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah. Itulah kenapa hidup ini memang harus harus bersegera kita gitu ya, untuk melakukan perkara-perkara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, baridu bil a'mali fitanan gitu ya. Tapi ta'il laili atau mutlam gitu ya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala suruh bersegera melakukan amalan sebelum datangnya fitnah atau musibah besar. Kalau kita sahabat ya, ada sahabat namanya Utsbah bin Amir. Sahabat namanya siapa? Utsbah bin Amir. Utsbah bin Amir. Gitu ya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, apa
apa yang harus aku lakukan biar mendapatkan keselamatan hidup. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, apa yang harus aku lakukan biar apa? Terhindar dari Mendapatkan fitnah. keselamatan. Bagaimana sikap kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman ini? Karena Rasulullah menjawab gimana? Pertama gimana? Amsik alaika lisanaka. Pertama itu. Amsik alaika Di sana. lisanaka. Yang pertama suruh menjaga lisan kita. Menjaga Lisan. dalam konteks sekarang, lisan itu ada dua macam. Pertama lisan yang kita ucapkan dan lisan yang kita tuliskan. Lisan yang kita ucapkan dan lisan yang Dituliskan. tuliskan. Dengan karena kondisi kita hari ini di zaman media begini. Maka kita berarti kalau amsik alaika lisanak, suruh menjaga lisan kita, berarti kita itu suruh apa? Sedikit bicara, banyak beramal. Maka kalimatnya adalah bersegeralah melakukan amal soleh. Badiru bil a'mal fitanan. Ya. Kita suruh segera apa? Beramal. Berbuat amal. Kalau nasihat Rasulullah SAW kepada Utsbah bin Amir tadi yang telah amsik alaika lisanak. Kemudian yang kedua adalah kita suruh ini walayasak baituka. Baru wabaqi ala khati'atika. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi zaman fitnah ini? Pertama menjaga lisan. Lisan dijaga. Disiplin dalam berlisan. Ya, baik dalam ucapan maupun Tulisan. Kenapa kok dalam tulisan kita juga harus amsik? Karena bahasanya hari ini kita harus meninggalkan jejak digital yang baik. Kalau enggak ya enggak usah meninggalkan jejak digital kalau enggak bisa, kan itu. Jangan sampai misalnya kita pasang status yang menimbulkan perpecahan, status yang justru mendatangkan keburukan, gitu kan? Ya itu. Atau kita ngomentarin postingan seseorang di sosial media, gitu. Itu kan sama dengan berlisan tapi dengan Menulis. Kita harus menahan diri. Amsik alaika lisan. Kemudian yang kedua tadi apa? Setelah itu walayasa itu menghadapi zaman fitnah ini kita suruh melapangkan dan hendaklah rumahmu lapangkanlah, besarkanlah rumahmu. Ya. Besarkan rumahmu di sini bukan konteks fisik. Rumahnya misalnya tipe 2000 gitu, bukan gitu. Yang dimaksud adalah bagaimana nih yang disebut dengan lapang itu, kelapangan itu, keluasan itu berangkat dari Hati. Gitu ya. Kalau bahasa Nabi ya rumah itu menjadi lapang kalau diisi dengan orang-orang soleh dan soleha. Kalau berlisan yang baik, di dalamnya dipenuhi dengan ibadah dan begitu seterusnya. Ya. Baru kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga kita itu suruh wabki ala khotiatika. Kita suruh apa? Menyesali, menangisi perbuatan kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka kita suruh badiru
bil a'mali fitanan. Kita suruh bersegera melakukan apa? Taubat. Amal-amal soleh. Nah, amal-amal soleh inilah dan dalam konsep agama kita disebut dengan al-ibadah, gitu ya. Kita udah beberapa bulan ini kita bicara tentang al-jannah atau tentang Surga. ya. Maka di antara wasilah, di antara sarana agar kita mendapatkan tiket surga ya dengan al-wasilah, dengan apa? Dengan al-ibadah ini. Maka ibadah ini menjadi amal yang spesial, amal yang istimewa, gitu. Amal yang bisa menghantarkan kita untuk meraih surganya Allah. Di samping al-ibadah itu berfungsi sebagai wasilah atau sarana untuk taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam mukadimah tadi Ustaz bacakan sebentar ya. Baik, para santri yang mulia, kita lanjutkan. Kalau tadi dalam mukadimah Ustaz bacakan surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 sampai 58 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirzqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka Beribadah kepada aku, kata Allah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, kata Allah. Dan aku, kata Allah, tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Lagi sangat kokoh ya. Zul al-quwwatil matin ya. Zul quwwatil matin. Nah, ayat ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Di situ Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan ayat wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun ya. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka tunduk beribadah kepada Aku. Yang dimaksud adalah Allah itu memiliki yang disebut dengan iradah syar'iyah. Allah memiliki apa? Iradah syariah. Ya, iradah syar'iyah. Apa iradah syar'iyah? Kehendak syar'i. Apa kehendak syar'i? Kehendak syar'inya Allah itu apa? Ya. Allah itu mempunyai kehendak. Ya. Allah memberi kebebasan kepada manusia. Manusia itu boleh memilih menaati Allah atau mendurhakai Allah. Gitu. Suruh milih. Disebut dengan apa tadi? Iradah syar'iyah. Ketika ada perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Maka Allah di situ punya iradah syar'iyah atau kehendak syar'i yang padanya Allah memberikan kebebasan kepada siapa? Hamba-hamba Allah itu. Mau menaati silahkan, mau mendurhakai Allah juga boleh. Tetapi setelah itu harus apa?
Harus apa? Harus berani Tanggung jawab. mempertanggungjawabkan yaumul akhir nanti. Ya, gitu. Dan itu. Sampai di situ sudah sangat jelas bahwa ketika ada kalimat aku tidak menciptakan jin dan manusia, berarti di situ terkandung makna bahwa Allah itu pemilik rububiyah sekaligus Allah pemilik hak uluhiyah. Ya. Kalau aku tidak menciptakan manusia, berarti di situ Allah punya pemilik, punya rububiyah. Rububiyah itu sebagai Rob. Rob itu artinya Allah pencipta kita, pengatur dan pemelihara. Sekaligus di dalamnya illa liya'budun, kalimat itu menunjukkan Allah pemilik hak uluhiyah. Apa hak uluhiyah itu? Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Allah yang berhak untuk Disembah. Gitu ya. Maka ada hadis qudsi ya. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qallallahu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ya. Inna wal jinna wal insi ya. Inni wal jinna wal insi fi naba'in azim. Akhluqu wa yu'badu ghairi wa arzuku wa yashkaru ghairi. Hadis riwayat Tabrani, Hakim dan juga Bayhaqi dan Dailami ya. Allah berfirman, sungguhnya aku ya, ini gitu ya. Kemudian wal jin wal insa dan kemudian manusia fi naba'in azim, berada dalam naba apa? Surah An-Naba artinya apa? Apa? Berita. Surah An-Naba gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kan itu. Amma tentang apakah yatasaalun, mereka saling bertanya. Anin naba'il azim. Gitu ya. Anin naba'il azim. Dari naba berita al-azim besar. Nah di hadis ini sungguhnya aku wal jin dan jin wal insa dan juga manusia fi naba'in azim, ya, berada dalam berita yang besar. Akhluqu ya, wa yu'badu ghairi, aku yang menciptakan ya. Aku yang menciptakan, berarti Allah berfirman, aku yang menciptakan manusia ya. Wa ya'budu ghairi, lalu gitu ya, mereka atau manusia menyembah selainku, kata Allah. Wa arzuku, aku yang memberikan rezeki, kata Allah. Wa yashkaru ghairi, namun mereka bersyukur kepada selainku, kata Allah. Nah, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa seringkali manusia itu berbuat yang demikian. Gitu ya. Tanpa disadari, dengan kepungahannya, dengan kesombongannya gitu. Dia mungkin paham bahwa Allah yang menciptakan dirinya, tapi dia malah beribadah kepada selain Allah. Tentang rezeki, Allah sang pemberi rezeki, tapi dia bersyukurnya kepada Selain Allah. Gitu ya. Nah ini. Maka dari sini kemudian kita diberikan pemahaman oleh Rasulullah, ya segera kalau kita punya pemahaman ini segera bersungguh di dalam beribadah. Kesungguhan dalam ibadah itu dituangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ya kita itu membuat apa? Perencanaan dalam ibadah. Membuat apa? Perencanaan dalam ibadah. Nah, misalnya nih, aku setelah taklim ini
nanti bekerja sebentar, terus sholat duha. Direncanakan sholat duha. Siang-siang, aku nanti malam harus sholat. Saya akan sholat malam. Direncanakan sejak siang. Gitu ya. Maka kan terkait dengan hal ini kan ada ulama yang mengatakan bahwa di antara perkara-perkara yang menyebabkan orang itu susah bangun malam karena dia berbuat dosa dan kemaksiatan di siang harinya. Gitu. Maka kalau seorang itu berencana nanti saya ingin bangun malam, sholat malam, maka sejak siang dia berusaha bagaimana tidak berbuat dosa dan maksiat. Ya, jadi saya pengen infak bulan ini gitu ya. Bulan ini saya pengen infak 10% dari rezeki atau gaji gitu. Direncanakan kayak gitu. amin. Saya pengen jadi ibadah itu Direncanakan. ya. Kalau dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi ya. Ini hadis qudsi juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu" ya, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sad'araka ghina wa asudda faqraka wa illa taf'alu mala'tu yadaika syuklan wala asudda faqraka." Wahai an Adam, berkonsentrasilah kamu, suruh bersungguh-sungguh, suruh fokus untuk apa? Untuk beribadah. Ya farrok ibadati, untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Ya. Amla sadroka gina. Ya. Niscaya aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Ya, gitu. Wa asudda faqroka, dan aku akan senantiasa memenuhi apa? Keperluanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadaika, ya. Jika kita tidak melakukannya, berarti tidak melakukan apa? Tidak melakukan apa? Mohon maaf, Ustaz bertanya, suara Ustaz terdengar jelas atau tidak? Terdengar, Ustaz. Jelas. Jelas. Terdengar? Jelas. Baik, alhamdulillah kalau terdengar. Baik gitu ya. Satu ulang ya. Innallaha ta'ala yaqulu, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam tafarraq li ibadati. Wahai Adam, fokuslah, bersungguh-sungguhlah, konsentrasilah kamu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Amla sad'araka ghina. Niscaya jika engkau beribadah kepadaku, akan memenuhi dadamu ghina, dengan kekayaan. Wa asudda faqraka, dan aku akan memenuhi keperluanmu, kata Allah. Wa illa taf'al mala'tu yadaika suklan wala asudda faqraka. Namun jika kamu tidak melakukannya, berarti tidak melakukan apa? Ibadah. Tidak beribadah kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Aku, kata Allah, akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan memenuhi keperluanmu. Dibuat sok sibuk, ya, waktunya seolah-olah habis gitu ya. Tetapi apa?
tetapi Allah tidak memenuhi keperluannya. Ya. Baik para hadirin, para santri yang mulia, ini menjadi pelajaran ibrah terbaik kepada kita sekaligus peringatan ya agar kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita punya azam ya, dan berharap dengan harapan yang sangat tinggi kepada Allah agar Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan rahmat dan karunia Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pengantar langsung kita akan masuk surga. Membahas tentang surga. Ya. Baik, Ustadz buatkan kitab tentang surga. Kemarin kita sudah sampai mana pembahasannya? Ada yang masih ingat? Tentang angin dan bau wanginya surga sudah belum? Sampai itu, Ustaz. Sampai itu. Belum. Di surga ada angin harum. Yes. Kita akan mengulangi sedikit mulai dari seruan atau nida'u fil jannah. Tentang seruan di Surga. seruan di surga ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis riwayat Muslim ya 2837 di situ ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadi ya. Seorang penyeru sedang menyeru gitu ya. Seorang penyeru sedang memanggil. Nah, gitu ya. Inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan. Seruan pertama, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya ya, kalian sehat walafiat dan tidak menderita sakit abadan, tidak menderita sakit selama lama. Berarti ini seruan buat siapa? Buat Penghuni surga, karena ini seruannya di surga. Seruan yang Allah berikan ya, yang Allah tujukan kepada ahlul jannah. Jadi bukan seruan buat panjenengan. Bersama panjenengan kan masih ahlud dunia. Ya. Nah, berarti enggak termasuk jenengan. Gitu. Maka di sini seruan dari penyeru yang ada di langit surga kepada siapa? Ahlul jannah. Ya. Para penghuni surga. Pertama apa tadi? Innalakum an tashihu wa la tasqamu abadan. Sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak menderita sakit selama-lamanya. Itu seruan pertama. Yang kedua, wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan. Sungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Seruan yang kedua. Seruan yang ketiga, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan. Ini seruan yang ketiga. Sungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian tetap muda dan tidak akan Selamat. Seruan keempat, wa innalakum an tang'anu fala tab'asu abadan. Sungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian bersenang-senang dan tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Itulah seruannya. Nah, dari situlah kemudian para penghuni surga kemudian merasakan kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan, dan kemudian kenikmatan itu
terus ditambah-tambah oleh Allah, terus disempurnakan oleh Allah, hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang paling puncak bagi penghuni surga, yaitu melihat keindahan wajah Allah. Oh, Nah, berikutnya kita akan membahas tentang angin dan apa? Bau. Haus. Gitu ya. Gitu ya. Kalau di dalam hadis Bukhari itu dijelaskan bahwa di antara panorama keindahan surga itu adalah adanya angin harum. Angin apa? Harum surga. Di mana angin harum surga itu jarak tembusnya bisa mencapai 40 atau 100 tahun perjalanan. Gitu ya. Gitu ya. Kalau Rasulullah menegaskan aroma surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Kemudian di riwayat yang lain 100 tahun gitu ya. Kan itu. Bahkan para nabi dan rasul bisa mencium aroma wangi surga itu ketika masih di dunia. Apakah ada manusia yang bisa ya mencium aroma wangi surga? Nah, gitu. Secara umum nggak bisa. Nah, gitu. Kalau kita lihat ada satu yang bisa. Siapa dia? Anas bin Nador. Siapa Anas bin Nador? Pamannya Anas bin Malik, gitu ya. Nah, Anas bin Nador ini, gitu ya, dia itu syuhada perang Uhud yang beliau bisa apa? Cium bau surga. Mencium bau wangi surga ketika masih di dunia. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan apa kira-kira panorama yang lain, gitu ya. Pemandangan yang lain di surga. Sampai apa saja sih yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Gitu ya. Para santri yang mulia, Allah menegaskan melalui Rasulullah gitu ya, bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu akan dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Kemudian mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Gitu. Itu penjelasan Nabi dan sekaligus janji Allah. Kalau dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi surah 18 ayat 30 sampai 31. Nah, sekarang dibuka ayatnya ya, terus dibaca. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 30 sampai 31. Silakan yang sudah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u
ajuru man Ajra. ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu Dulang. ad Ulaika dulang. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawiram min dhahabin ويلبسون Yaban. ثيابا خضرا من سندس واستبرق Muttaqiina. متكئين فيها على الأرائك Ni'mas sawa. نعم الثواب وحسنت مرتفقا وحسنت مرتفقا Wa hasunat murtafaqa. وحسنت مرتفقا. Ya. Sadaqallahul azim. Allahumma artinya belum. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dan sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna Allahumma bil Qur'an. Ya. Dari surah Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 30 sampai 31 ini, ya, kita sudah mendapatkan informasi dari Allah. Begitulah. Jadi penghuni surga itu akan dimanjakan oleh Allah. Ya, perhiasannya, pakaiannya, ya, sampai kepada dipan-dipannya, gitu. Kursi-kursinya, gitu ya. Dan tempat-tempat istirahat yang baik. Gitu ya, wa hasunat murtafaqo. Bahkan di surga itu para penghuni surga mendapatkan kasur. Kasur surga itu kasurnya tebal lagi empuk. Kemudian penghuni surga bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya terbuat dari sutra. Begitu. Kalau misalnya dalam surah Ar-Rahman itu ayat 54 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan Allahumma arhamna bil Quran. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Kalau dalam ayat 76, muttaqiina ala rafrafin khubri wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Bahkan di dalamnya apa? Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Wa namarikum masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarobiyu mabsusah, dan permadani yang terhampar. Surat Al-Ghasyiyah surat 88
ayat 13 sampai 16 ya. Itulah gambarannya gitu ya. Ya itu. Bahkan ini di surga itu para ahli jannah, para penghuni surga diberikan apa? Kemah. Kemah itu apa tuh bahasanya? Tenda. Tenda ya. Di dalamnya ada ranjang dan sofa. Ranjangnya ranjang surga dan sofa surga. Gitu ya. Tapi jenengan jangan sampai bayangkan tenda kayak tenda anak pramuka ya. Gitu ya. Tahu tenda pramuka? Tahu. Tingginya 1,5 meter tingginya. Itu kan ya? Pinggirnya nyentuh permukaan bumi, permukaan tanah gitu ya. Ya, bagaimana kemah ya? Kemah yang berunggak gitu ya. Yang di surga itu. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari ya. Dalam hadis riwayat apa? Bukhari. Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'in wahidatin mujawwafatin tuluha situna milan. Gitu ya. Apa situna milan? Situna 60 milan berarti mil. Perhatikan ya. Sesungguhnya bagi setiap orang yang beriman atau bagi setiap orang mukmin di surga maka disiapkan kemah la khaymah disiapkan apa khaymah. Jadi bahasa Arabnya khaymah, disiapkan khaymah min lu'lu'in yang terbuat dari mutiara lu'lu. Apa mutiara lu'lu? Ya, mutiara. Apa lu'lu ki apa? Lulu mutiara, Ustaz. Iya, mutiara yang bagaimana? Mutiara yang berkelip-kelip. Ya, semua mutiara berkelap-kelip loh. Kilau. Kalau di dalam ada kalimat lu'lu wal marjan gitu ya. Nah, gitu ya. Ayo, biar enggak maksudnya biar kita sedikit ada gambaran. Jadi kalau kita itu di surga oleh Allah dikasih kemah, ya kemahnya atau tenda itu terbuat dari mutiara lu'lu. Wah, gitu ya. Mutiara apa tadi? Yang berkilau, Ustaz. Gitu. Nah, kalau dalam ayat ada berapa memang yang apa namanya menyebutkan kata lu gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin gambarannya ya. Kalau misalnya lu itu misalnya dalam surat apa ya? Ada yang tahu nggak? Ar-Rahman. Kalau lu itu ada beberapa ayat misalnya dalam surat Ar-Rahman ayat berapa? Kayaknya lupa, Ustaz. Ayat 22, ada yang hafal betul? 22. Surat Ar-Rahman ayat 22. Yakhruju Minhumal lu'lu wal marjan. Dan keduanya keluar lu'lu itu mutiara ya, dan marjan. Nah, tapi sedikit kita ini ya. Lu'lu di sini tuh mutiara yang kayak apa? Ya. Kalau lu'lu itu kan kalau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ya, beliau ahli tafsir dari Universitas Islam Madinah, beliau menafsirkan bahwa lu'lu itu mutiara yang keluar dari kerang. Sedangkan marjan itu permata yang berwarna Merah. Permata yang berwarna merah. Nah, gitu ya.
Jadi lu'lu' ini mutiara laut. Mutiara laut. Ya, mutiara kecil yang tercipta dari cangkang itu. Maksud Ustadz begitu, ingin sedikit ada sedikit definisi lu'lu' itu apa gitu. Kalau lu'lu' mungkin secara lugotan artinya apa tadi? Mutiara. Mutiara. Nah, penjelasannya seperti itu kan itu ya. Nah, itu dalam surah Ar-Rahman ayat berapa tadi? 22. Kalau di dalam surah Al-Waqiah surat berapa kalau ada lu'lu' itu? Ayat 23. Ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun gitu ya. Laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Gitu ya. Jadi kembali jadi kembali kepada pembahasan tadi bahwa Allah memberikan apa? Al-khaymah ya, min lu'lu'ah ya. Allah memberikan kepada penghuni surga itu kemah yang terbuat dari lu'lu'ah, mutiara lu'lu' yang berongga, wahidatin mujawwafah, yang berongga. Kemudian tuluha situna milan lil mu'min. Gitu ya. Apa artinya ini? Tinggi dari kemah itu adalah situna 60 milan, 60 mil lil mu'min, untuk orang-orang yang beriman. 1 mil berapa kilo nih? Halo. 1 kilo itu 1 mil itu berapa panjangnya, jaraknya? Nah. 1 kilo, Ustaz. Ini yang bergabung 37. Ya. Hampir semua di mute ya. Makanya Ustadz kirain Ustadz ngomong sendiri. Kalau ditanya tak jawab ya. Enggak tahu. Satu Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi tadi sampai kepada Allah memberikan kemah yang berongga yang tingginya 60 mil ya. Nah, 1 mil itu berapa gitu ya, biar kita punya gambaran mengenai kemah itu ya. 1 mil itu kurang lebih 1,25 kilo 1,25 kilo ya, 1/4 kilo gitu ya. Berarti kalau 60 mil berapa kilo? 60 kali 1,25 berapa? 90 kilo. Masa 90 kilo? Banyak amat. 75 kilo. 75 kilo. Nah, Allah memberikan kita, kalau kita jadi penghuni surga itu, kemah tingginya 75 kilo tinggi kemahnya. Wow, Masya Allah. Jangan bayangin kalau kita punya rumah paling 3-4 meter kan tingginya. Iya Ustaz. Atau kalau panjenengan itu di HK Menyan Pirsani, gedung tertinggi misalnya di sana berapa tingkat tuh gedung tertinggi HK? 100 tingkat gitu ya. Kalau kita lihat kayaknya sudah nembus awan kan gitu. Iya. Gitu kan? Di daerah mana coba di Hong Kong yang 100 tingkat? Kowloon. Gimana? Di Kowloon. Ada nggak di Happy Valley yang dekat dengan Causeway Bay itu? Ya Ustaz. Adakah? Ustaz pernah jalan-jalan kan ke Happy Valley itu? Kemudian ditunjukkan gedung tertinggi yang ada di situ. Itu sudah seolah-olah menembus awan gitu ya. Padahal kalau anggap aja kalau 100 nih. Kalau 100 tingkat, satu tingkatnya berapa meter tuh kalau di sana? 3. Berarti kalau 100 berapa? 300 meter. 300 meter.
setengah kilo nggak ada. Kalau setengah kilo kan 500 ya. Ya. Itu aja udah terasa tingginya luar biasa. Nah ini Allah memberikan kita tenda yang tingginya 75 kilo. 75 kilo itu dimeterkan berapa? 75.000 meter. Ya Allah, gitu. Itu gede apa gede ya? Iya, ya itu. Super gede. Nah, kemudian Rasulullah jelaskan fiha ahluna gitu ya. Di dalamnya orang mukmin bersama dengan ahluna. Ahluna itu orang mukmin itu menikmati tenda itu dengan ahluna, dengan keluarga mereka. Yatufu alaihimul mu'min falayyara ba'duhum ba'dan. Dan mereka juga dikelilingi oleh orang-orang beriman. Ya. Dan sebagian mereka tidak bisa melihat sebagian yang lain. Gitu. Jadi dikelilingi oleh keluarga. Misalnya ada 2 keluarga di situ, maka di antara mereka tidak bisa melihat. Yang dilihat hanya keluarga. Jadi hampir setiap orang merasakan besarnya segitu. Padahal di situ ada yang lainnya, cuma mereka tidak bisa saling melihat. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian tidak hanya seperti itu, masih ada kenikmatan yang lain. Apa? Kenikmatan yang lain Allah memberikan pelayan. Memberikan apa? Pelayan. Ya. Jadi kita itu kalau masuk surga diberikan pelayan. Nah, pelayan-pelayan di surga itu sibuk melayani para penghuni surga. Nah, pelayan-pelayan itu disebut dengan wildanum mukhalladun. Wildanum mukhalladun. Surat apa itu? Kan sering jenengan baca toh? Surat Ar-Rahman. Lah. Surat apa? Setelah Ar-Rahman surat apa? Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, betul sekali. Surat 56 ya, Ar-Rahman surat 55. Surat Al-Waqi'ah surat 5 ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in." Allah marhamna bil Quran. Mereka dikelilingi oleh wildanum mukhalladun, anak-anak muda yang tetap muda. Jadi pelayannya itu muda-muda dan akan tetap muda. Kemudian mereka membawa gelas, membawa ceret, atau bahasa orang Solo teko. Kalau bahasa Jawa dulu, bahasa orang dulu, ende kendi. Kendi. Tahu kendi? Tahu. Iya. Jadi mereka pelayan-pelayan yang masih muda, yang muda dan tetap muda itu membawa gelas, membawa teko atau kendi dan membawa sloki atau cawan terbuat berbentuk piala, ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir, kan gitu. Gitu. Bahkan dijelaskan dalam yang lain, kalau misal dalam riwayat tentang penghuni surga yang terakhir, yang masuk terakhir ke surga itu, ketika dia masuk ke surga yang Allah tetapkan, dia akan didatangi oleh satu orang yang dikiranya malaikat. Ternyata dia apa? Kepala rumah tangga, kepala pelayan, yang di bawahnya dia itu ada 1000 kepala pelayan, dan setiap kepala pelayan di bawahnya terdapat 1000 pelayan. Berarti berapa itu? Jadi satu orang dilayani oleh 1 juta pelayan. Dan mereka apa? Bi akwabin. Ya. Mereka itu sibuk wildan mukhalladin itu mereka sibuk melayani. Sibuk melayani mereka. Gitu ya. Ya.
Kalau kita misalnya punya satu, misalnya kita dilayani satu orang aja, rasanya gimana? Ustaz, Senang. senang Iya. banget Ustaz. Contoh kalau contoh dilayani itu di mana? Contoh jenengan pernah dilayani. Waktu di Pesawat. itu kan dilayani kan? Ada Iya Ustaz. pramugara, ada pramugari ya. Ya, ya gitu ya. Jangan bayangkan bidadari ya. Dilayani di situ. Duduk manis, kemudian dilayani gitu, dikasih minum, dikasih makan gitu ya. Kita seneng nggak gitu kalau di pesawat itu Senang dilayani? Ustaz. Senang banget. Senangnya Iya, coba gitu doang seneng loh, gitu doang loh maksudnya. Dilayani paling cuma makan sekali ya kan? Iya Ustaz. Iya Udah kan? di surga anduk dikasih ya Ustaz kalau mau mandi. Tidak hanya anduk, Dilayani. apa yang kau minta Masya dikasih? Allah. Iya, pelayannya 1.000. 1.000. Ya. Duduk manis Ya, semua. kita bisa ini ya. Wong rumahnya aja tingginya 75 kilo. Bayangin pelayannya berapa? Kan itu. Ya, itulah kenikmatan, bagian dari Allah menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada para penghuni Surga. jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian di surga itu ada kendaraan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Kendaraannya yang pernah Ustadz sampaikan itu apa? Kuda dan unta bersayap yang terbuat dari mutiara yakut. Nah, jadi kita itu mau, misalnya nanti Ustadz mau silaturahim ke rumah surganya Bu Natewi, ya Ustadz pakai kuda Ya Allah. itu tak? Sudah Jangan, udah kelihatan Ustadz ya. tapi nanti Ustadz nanti paling nggak ngelihat Bu Natewi ke dalam kondisi sekarang. Kan yang dilihat Bu Natewi masa muda. Cantik ya Ustadz nanti, masih muda, cantik. Iyalah. Masya Allah. Sekarang memang udah ngerasa nggak cantik. Udah tua Ustadz. Udah bau tanah. Iya, jadi di surga tidak ada orang tua. Mohon maaf. Masya Allah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, baik, mungkin itu keterangannya, dan kita akan masuk berikutnya adalah bab tentang mungkin Dian pernah dengar kalimat hurul ain. Kita masuk di antara pelayan-pelayan di surga itu ada yang disebut dengan hurul ain. Apa hurul ain? Bidadari bermata Biru. Nah, iya, sangat terkenal di beberapa penjelasan dari Nabi maupun dalam Quran bahwa bidadari surga itu adalah wanita surga. Dia punya pesona dan punya kecantikan. Nah, ini kira-kira dibahas nggak ini? Dibahas. Penasaran. Nah, ini kalau dibahas yang seneng Ustadz loh. Tidak apa-apa buat seneng Ustadz kan juga seneng kok. Iya. Tapi jangan khawatir. Bab tentang bidadari ini ada bab yang membahas tentang bagaimana wanita solehah wanita solehah, wanita yang ketika hidup di dunia solehah, bagaimana keadaannya di surga. Wanita surga yang tinggal di surga namanya hurul ain, bidadari surga yang bermata jeli, cantiknya nggak ketulungan. Tapi ternyata itu jauh di bawah, pokoknya jauh banget ya, kecantikan seorang wanita muslimah di dunia yang solehah, yang dia berada di surga. Gitu. Jadi kalau jenengan nanti kok solehah sekarang, kok Allah berikan karena masukkan jenengan itu cantiknya beribu-ribu kali lipat dari cantik dan pesonanya bidadari. Amin. Ya Allah. Nah, akhirnya ya maksudnya Ustadz biar kalian seneng gitu. Jadi ada penjelasannya sebenarnya.
Soalnya kalau udah bicara tentang hurul ain gitu, yang seneng nanti cuma Ustadz doang. Kan gitu. Tapi kan itu kan mereka yang memiliki pesona nih, kecantikan luar biasa, para hurul ain ini nanti kan menjadi pelayan yang jenengan. Bahasanya gini, pelayannya cantik apalagi yang di Layan. ya itu maksudnya Ustadz itu. Udah mulai seneng kan? Ya. Sampai kita kalau sudah bicara tentang bidadari, kita tak mengenal ada bidadari yang cantiknya beribu-ribu kali kecantikan bidadari yang lain, disebut dengan Ainul Marabiyah. Gitu ya. Bagaimana tentang bidadari, tentang bagaimana cantik dan pesonanya wanita bumi yang menjadi wanita surga. Nah, nantikan setelah Berikutnya. yang satu ini ya. Kita selesaikan dulu, kita akhiri dulu untuk kajian pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan mengenai bagaimana sih wanita surga yang diciptakan di surga dan tinggal di surga, dan wanita bumi yang solehah yang menjadi wanita surga. Kita bahas insya Allah pekan depan. Jangan kemana-mana, station di gelombang yang sama, di waktu yang sama, insya Allah. Gitu ya. Ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa'fu minkum fastabil khairat bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan, banyak umur. Amin. Matur suwun. Sangat.